Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Antara Kisah. Bertemu lagi bersama gua Panji. Kali ini gua mau bercerita hasil penelusuran gua bersama tim kemarin di salah satu memang ini jembatan, tapi sebenarnya tadi nggak ada niat buat mereview jembatan ini ya, karena jembatan ini cukup panjang, cukup besar. Tadinya gue hanya lewat aja sama tim lewat sana, nggak ada niat apa-apa, tapi ternyata begitu lewat sana, oh ternyata banyak sosok yang tertangkap sama kamera gue sama punya kameramennya. Jadi ada beberapa sosok yang tertangkap. Tapi sebelum gue cerita lebih lanjut, jangan lupa di subscribe dulu. Jadi sebelum lu nonton video ini sampai habis, gue harap lu semua udah subscribe videonya, lu udah like videonya, lu share ke teman-teman lu semua yang ada dimanapun temen lu berada. Dan jangan lupa kalau ada kritik, ada saran, atau lu punya tempat yang bisa kita datengin, silahkan lu komen di bawah ini. Oke, setelah tadi gua sama tim berhenti di sana, ngambil beberapa foto dan beberapa video di sana, itu memang jembatan ini cukup unik ya, karena jembatan ini jembatan sangat ramai, lebih ramai dari beberapa video yang kemarin yang gua review. Lebih panjang dan memang lebih serem ya, tampaknya lebih serem karena kiri kanannya ini memang betul-betul diapit sama pohon-pohon besar yang usianya itu gua rasa udah cukup tua ya, mungkin di atas 50 tahun 60 tahun, karena pohonnya betul-betul kokoh, pohon-pohon di sekitarnya betul-betul besar. Jadi bukan jembatan yang tidak ada pohonnya, tapi ini jembatan cukup panjang yang kiri kanan ini pohon sudah besar-besar, jadi gede-gede banget ya, jadi pohonnya cukup besar. Nah, jadi ada sosok apa aja nih di sana? Nah, yang pertama ini setelah gua penelusuran sama tim, itu kalau bisa dilihat di sini, ini gua ambil dari kamera punya gua pribadi dulu ya. Kalau misalnya kalian lihat, ini diambil gambar dari HP kamera gua nih. Ini gua iseng ya, karena begitu gua datang gua langsung moto tanpa sengaja. Jadi gua moto ngasal aja di mana aja nih. Jadi asal cekrek. Akhirnya begitu sampai rumah gue lihat, oh ternyata tangkep nih ada beberapa sosok dari HP gue sendiri. Nah yang pertama nih, ini gue lingkarin ya, sengaja gue lingkarin. Ini yang pertama, yang gue lingkarin pertama ini dia sosoknya ada seperti apa ya, seperti muka orang ya, seperti muka orang tapi tanpa badan full, sama bukan tanpa badan ya, jadi cuman dari kepala, ini dari rambut, wajah, leher, nah sampai leher, jadi ke bawah sini tuh udah nggak ada ya. Ini ada dua, yang satu lagi madep ke depan, itu kalau lu bisa lihat itu ada seperti cahaya, itu bukan lampu ya, itu jadi kalau yang bisa melihat itu, jadi di mulutnya dia itu seperti ditancapkan sesuatu itu yang bercahaya ya. Nah itu, nah yang satunya lagi ini nempel, pas banget nempel, jadi kepala sama kepala nempel tuh ya. Kalau lu bisa lihat atau bisa ngezoom video ini, itu jelas muka satu lagi menghadap ke kamera yang gua ambil fotonya, yang satu lagi menghadap si sosok ini. Jadi dia nempel, posisinya begini nih. Nah dia nempel ya. Ini muka yang satu, ini muka kedua begini, dia nempel. Ya coba lo perhatiin, ini kelihatan kan? Nah ini, cuman ini kayaknya ini bukan sosok yang suka mengganggu ya, karena dia posisinya ada di belakang. Jadi sosok ini seperti yang gua lihat bukan sosok yang suka mengganggu, tapi lebih ke sosok yang hanya diam di tempat, dia tidak kemana-mana dan rumahnya di situ gitu. Dan kebetulan ketangkap sama kamera gitu. Jadi ini bukan sosok yang mengganggu. Nanti di akhir ada yang sosok mengganggu di situ, yang suka mengganggu ada. Nah ini yang pertama, jelas ya. Ini masih dari HP gue yang sama nih. Jadi gue tuh ngambil 2 kali foto take. Itu pakai HP gue pribadi, itu yang pertama ketangkep. Sebenarnya banyak ya, sebenarnya ada beberapa foto, cuman yang lain nggak nampak, yang lain kosong. Nah yang satu lagi ini yang ada ketangkep dari pandangan mata gue ya, dari pandangan mata gue, atau mungkin kalian yang bisa lihat, itu gue lingkarin. Nah ini yang tadi yang pertama udah ya, tadi yang sosok 2 muka itu. Nah ini yang keduanya. Nah yang kedua ini lebih kebentuk seperti sosok nenek-nenek ya, lebih ke seperti nenek-nenek. Memang sama, dia nggak jelas badannya, entah itu karena ketutupan pohon atau apa, karena gue ngambil dari jarak jauh ya. Jadi gue tuh kalau ngeliat sosok dari foto itu nggak langsung kasat mata begini, tapi gue zoom dulu sedikit-sedikit.
Ya jadi begitu gue ngeliat HP itu pasti di zoom dulu. Gue nge-zoom dari kiri, dari tengah, dari pinggir, dari atas, dari bawah, itu satu-satu detail. Ya, karena sifatnya makhluk halus ini dia seperti apa ya? Kalau yang bisa lihat itu seperti 3D itu. Jadi dia gak goyang-goyang tuh, kayak kita tahu bentukan 3D ya. Nah, dia tuh seperti itu aslinya. Dia nggak nampak seperti jelas kayak misalnya bajunya bersih, kita real melihat postur dari atas sampai bawah, itu nggak seperti itu. Hanya beberapa saja yang seperti, tapi rata-rata nggak semua. Kenapa? Karena untuk mereka menampakkan wujud seperti full bentuk ke kita itu mereka perlu tenaga yang cukup besar ya. Jadi kalian harus tahu bahwa kalau makhluk halus itu ketika mau menampakkan wujud ke manusia itu mereka perlu tenaga ekstra dan perlu ilmu ekstra. Jadi nggak semerta-merta wah ini ada orang lewat ganggu nih, tampak seperti pocong misalnya, atau seperti kunti, atau seperti genderuwo misalnya, itu nggak seperti itu. Jadi mereka pun perlu tenaga. Karena apa? Karena kan kita beda alam nih, dari alam mereka alam halus ya, makanya dinamakan juga makhluk halus, bukan makhluk kasar. Jadi dari alam mereka mau mewujudkan ke alam kita itu mereka perlu ekstra khusus. Makanya biasanya kalau gua nge-zoom atau gua ngeliat itu nggak jarang yang full bentuk badan. Jadi biasanya setengah atau separuh, atau mungkin kepala doang, atau badan doang, atau kaki doang, atau tangan doang. Nah kalau yang kedua ini hanya kepala aja ya, jadi badannya jelas tidak terlihat, cuman kayaknya ini sosoknya besar karena dari bentukan kepalanya saja ini cukup besar ya. Kebayang berarti kalau kepalanya besar biasanya badannya pun itu mereka cukup besar. Nah gitu. Nah kemudian untuk sosok yang ketiga ini sebenarnya ada rajanya di sini ya. Jadi di daerah ini tuh cuman dia posisinya nggak di pinggir, dia tuh posisinya di bawah jembatan. Jadi rajanya itu ada seperti bentukan apa namanya ya, King Kong lah, seperti King Kong gitu, bukan genderuwo tapi seperti King Kong. Dia besar posturnya, kalau dia berdiri dia besar sekali, hampir menyamai gedung yang ada di situ posisinya. Cuman dia posisinya ada di bawah, jadi jarang menampakkan wujud ketika dia berdiri itu jarang, jadi dia lebih banyak di bawah ya. Makanya tidak ketangkap sama kamera gue, cuman begitu lihat ya kelihatan ya, begitu pas gue lewat, oh itu ada sosok rajanya nih kayaknya, karena posisinya dia paling besar, kayaknya dia paling ditakutin di situ ya. Sosoknya besar seperti King Kong, tinggi sekali, itu mungkin hampir sama gedung yang berlantai 3 atau 4 lah, dia tinggi sekali ya posisinya. Cuman dia nggak berdiri posisinya, lebih di bawah terus posisinya. Nah itu rajanya ya, itu rajanya di situ. Jadi buat kalian yang tahu ini jembatan ada di mana, atau kalian yang mau melewati jembatan yang posisinya sama seperti video di gua ini, posisinya jembatan terus kiri kanan pohon rindang, itu gua saranin jarak dari sebelum lu masuk ke jembatan itu 100 meter lah. 100 meter lu harus sudah prepare doa ya, lu harus sudah prepare doa, karena bukan apa-apa nih, apalagi buat yang malam-malam pulang sendiri, lu jangan sampai pikiran lu kosong. Karena apa? Karena ketika lu lewat tanpa lu baca doa itu kadang suka ada itu makhluk halus yang jahil, tiba-tiba nampakin diri, tau-tau nyebrang aja, terus bikin lu kaget tuh. Jadi ketika dia nyebrang, lu kaget, ngerem mendadak, kalau pakai motor ya lu ngerem mendadak, itu pasti jatuh ya. Jadi saran gua 100 meter sebelum masuk jembatan itu sudah prepare doa dan jangan kosong pikiran. Jadi pikiran lu jangan kemana-mana, lu fokus aja itu tadi. Karena kalau lu pikiran kosong, tiba-tiba ada makhluk halus yang gangguin lo nih, tiba-tiba berbentuk seperti anak kecil lah, atau seperti binatang yang lewat, tiba-tiba lu kaget, lu pasti jatuh. Lu nggak mungkin bisa ngindarin. Karena apa? Karena posisinya itu pasti dekat. Jadi seolah-olah lu nabrak, padahal itu tidak gitu ya. Jadi saran gua 100 meter sebelum lewat jembatan, dimanapun itu jembatan berada, itu lu harus sudah prepare doa dan jangan kosong pikirannya. Nah kemudian ini ada gua nangkep lagi dari sosok ini, satu sosok lagi nih, ini ada sosok. Nah ini mungkin kayaknya suka gangguin nih. Nah ini kalau lu bisa lihat, ini gua lingkarin ada besar, ini dia sosoknya seperti pocongnya. Jadi seperti pocong, dia tidak nampak ke tanah, tapi dia cukup besar. Mukanya tidak terlihat ya, mukanya tidak terlihat karena ketutupan seperti kain gitu, tapi bentuknya dia besar, dia tidak menginjak tanah ya. Jadi makhluk halus itu aslinya tidak menyentuh tanah. Jadi awas kalian jangan sampai terkecoh kalau ada makhluk halus lari itu
bohong ya. Jadi gue bisa tegaskan di sini, makhluk halus itu dia tidak menginjakan tanah. Karena apa? Karena mereka tidak mempunyai gaya gravitasi ya, karena mereka halus, makanya juga disebutnya makhluk halus, karena saking halusnya dia tidak menginjak tanah. Jadi dia posisinya melayang, dan gambarnya pun bukan gambar ya, dan bentuknya pun tidak jelas karena lebih ke samar-samar ya. Itu dia lebih ke samar-samar, makanya kadang ada suka sekelebat. Nah dia begitu. Jadi sifatnya tuh jadi sifatnya makhluk halus tuh begitu, sekelebat. Jarang yang diem lama gitu nongkrong nungguin orang lewat, jarang biasanya ya. Biasanya hanya ketika lu lewat dia baru menampakkan wujud, itu hanya sebentar palingan, dan tembus tembok, tidak napak tanah gitu ya. Ada beberapa nembus tembok dan tidak napak tanah. Nah kemudian ini sosok yang pocong ini kayaknya dia yang sering mengganggu nih. Ini kayaknya dia yang lebih sering mengganggunya bukan mengganggu ketika lu lewat dikagetin wah gitu, tidak, tapi ketika lu lewat, nah dia nampakin diri sedikit, nanti lu kaget kan, wah dia hilang. Nah dia lebih seperti itu. Jadi dia maju, nyebrang, balik lagi. Nah itu dia seperti itu. Kadang di tengah, kadang di pinggir, kadang di sebelah sini. Jadi dia mengganggunya kayaknya seperti itu ya. Dia mengganggunya lebih diam di sini, nanti tiba-tiba ada di tengah, nanti tiba-tiba seolah ada di sebelah sini. Jadi dia hanya di seputaran situ aja. Dia nggak sampai ke ujung sana atau ke ujung sana, tidak. Karena dia diamnya di situ. Jadi hanya di sebelah sini tempat dia tinggal, di tengah jalan, di garis pembatas tuh ya, garis pembatas, sama di pinggir sebelah sini. Ya di 3 tempat itu aja. Nah ini kalau nggak salah jaraknya ya mungkin antara itu kurang lebih 100 meteran masuk jembatan, itu posisinya dia diam. Makanya tadi gue bilang 100 meter ketika lo mau masuk di jembatan ya lo sudah prepare doa, dan jangan pikiran lo kosong itu tadi. Karena betul nih ada suka mengganggu ya. Ini makhluk halus nih, ada juga yang mempunyai sifat mengganggu manusia ya, jadi mengecoh manusia. Nah ini udah ya, yang tadi pocong ini sudah selesai. Itu ya cara menanganinya seperti itu, konsentrasi, doa, dan fokus. Nah ini sosok yang terakhir ini seperti wujudnya perempuan. Ini lebih seperti mirip perempuan, tapi dia membalik kamera. Jadi dia nggak madep ke kamera yang kita foto nih. Jadi dia membalikkan badan. Jadi memang ini tidak terlalu jelas, tidak terlalu jelas. Dan ini juga kelihatannya tidak mengganggu karena dia tidak madep ke arah jalan, tapi dia lebih madep ke arah semak-semak ya. Jadi memang itu seperti dia tinggalnya di situ, tapi dia tidak mengganggu. Dia hanya memang dia diam di situ saja ya. Kayaknya lebih yang mengganggu lebih ke tadi ke arah yang pocong atau yang pocong tadi ya. Yang pocong itu kayaknya dia yang sering mengganggu dan mengecoh. Yang tadi mereka ini sudah ditempatkan masing-masing kayaknya, karena ada rajanya tadi yang gue bilang yang seperti King Kong. Kayaknya yang si King Kong ini nggak mau kalau yang misalnya si pocong pindah ke sana atau yang ini pindah ke sini, kayaknya udah diatur nih. Dia tinggal di sini, dia di sini, dia di sini, dia di sini, punya bagiannya masing-masing ya. Makanya yang tadi gua lihat dari pandangan gua ini tidak nggak pindah-pindah. Jadi gua liatin di situ aja pindah, diemnya di situ aja, nggak menclok kemana-mana. Dan itu tadi nggak jelas badannya, yang pertama yang kedua kan nggak jelas ya, cuma kepala aja, badannya nggak full jelas, apalagi sampai kaki tuh nggak kelihatan, hanya wajahnya saja. Berarti memang dia tinggalnya di situ, dan dia kayaknya tidak mengganggu ya, karena memang yang biasanya mengganggu yang familiar di kita itu kan kuntilanak, pocong, terus ada genderuwo, gomel atau segala macam. Kalau yang cuma kepala aja atau tangan aja itu biasanya jarang mengganggu, karena dia nggak full bentuk, jadi dia hanya separuh gitu. Nah, tadi berarti di jembatan ini menurut pandangan gua itu yang mengganggu hanya satu, dan posisinya ya betul 100 meter lah sebelum masuk jembatannya. Nah kalau untuk 100 meter di seberang sananya lagi itu kayaknya nggak ada deh, kayaknya lebih ke yang tadi ya, hanya yang penjaga-penjaga di pinggirnya aja. Dan yang gue lihat ini si rajanya ini dia hanya sekali menampakkan dirinya deh. Jadi si raja ini dia nggak dia tidak setiap hari atau setiap waktu menampakkan dirinya. Jadi hanya di waktu-waktu tertentu, hanya di malam-malam tertentu untuk dia bisa menampakkan diri. Dan kalau misalnya ada yang bisa lihat, pasti kaget tuh, pasti
pasti kaget kalau misalnya bisa ngeliat ketika dia berdiri, lu pasti kaget banget, apalagi kalau yang nggak biasa. Pasti dikiranya ngelihat apa ya, kalau di gambar ini mah seperti King Kong besar, eh, tingginya 3 lantai, dia hitam, bulunya lebat sekali ya, dia hitam, bulunya lebat. Kalau mengganggu atau tidak itu gue kurang tahu, karena pas gue lewat sana dia lagi di bawah, nggak lagi berdiri. Pernah gue lihat sekali dia pas berdiri itu ketika udah lama ya, sebelum gue bikin konten ini. Pernah jauh-jauh, wah udah lama sekali, itu pas lagi berdiri dan lihatnya pas mau maghrib waktu itu posisinya. Tapi pas gue lewat kemarin sama tim di sana, itu dia nggak lagi berdiri, dia posisinya lagi tiduran di bawah ya gitu. Jadi yang kelihatan hanya mungkin anak buahnya yang kecil-kecil aja gitu. Jadi hasil penelusuran gue kemarin sama tim di jembatan ini, kesimpulannya adalah ya itu tadi, ada banyak sosok-sosok yang kita kira tempat ini sebenarnya ramai. Karena kalau hari Minggu pun karena tempat ini dipakai buat pasar tumpah ya, tapi ternyata kan di balik keramaiannya ini menyimpan banyak sosok-sosok yang kita tidak ketahui ya. Dan mudah-mudahan sih siapapun yang lewat sana ya tidak diganggu ya, mudah-mudahan siapapun yang lewat sana tidak diganggu. Dan pesan gua, siapapun kalian, dimanapun kalian berada, kapanpun itu, mau pagi, siang, sore, malam, ketika melewati tempat yang kalian anggap ramai, itu tetap baca doa, karena di balik keramaian itu kalian tidak tahu dia menyimpan banyak sosok-sosok yang bisa mengganggu atau mengelabui kalian ya. Nah ini di sini gue jelaskan. Mungkin tadi kita dapat berapa sosok tuh. Yang pertama yang wajahnya 2, terus kemudian yang bentuk nenek-nenek itu ya, terus kemudian yang ketiga ada pocong, yang keempat ada yang seperti wanita tapi munggungin ya. Jadi gue nggak bisa ngelihat jelas, karena begitu gue zoom juga memang dia madepnya belakangi, jadi hanya kelihatan rambut aja, tapi kelihatan oh ini kayaknya perempuan gitu. Kemudian yang terakhir ada yang penguasa di situ ya, penguasanya apa namanya, seperti King Kong. Sebenarnya ada sosok lain di situ, cuman ini lebih ke kayak untuk apa ya, untuk dipakai sama orang yang lebih mencari kekuasaan ya, terus lebih dipakai. Ini gue nggak jelas juga, maksudnya ini tuh bentuknya gue nggak begitu detail karena hanya sekilas tuh kelihatan terbang. Nah ini dipakai buat kayaknya nih mah orang make ya. Jadi orang make itu maksudnya seperti orang pernah datang ke orang yang bisa, atau yang orang mungkin dianggap dia orang pintar lah istilahnya, dia minta pegangan untuk kekuasaan. Nah ini banyak berterbangan untuk kekuasaan, untuk kewibawaan, ini banyak berterbangan ya. Jadi sebenarnya mah saran gua kalau untuk kekuasaan, untuk kewibawaan mah ya tinggal sholat aja lah gitu kan. Itu juga punya wibawa sendiri, nggak perlu sampai datang-datang, karena jadinya ketika lu tidak mengerti hal goib itu, jadinya itu buat yang bisa melihat atau bisa merasakan itu jadi berterbangan tuh, itu aura negatif jatuhnya ya. Jadi ketika lu datang, misalnya lu karyawan paling bawah nih posisi lu pengen naik ke posisi berikutnya, tapi lu malas kerja nih, lu pengen gue pengen naik jabatan, tapi gue mending ke orang pinter deh misalnya, dikasih lah sama si orang pinter ini. Nah itu kalau lu nggak paham itu jatuhnya aura negatif tuh, dia berterbangan kalau malam tuh. Apalagi kalau sampai lo misalnya pakai cincin apa segala macam, itu aura negatif terbang ya. Jadi risih ke orang-orang yang bisa melihat tuh, risih ya. Jadi ini apa sih nih gitu kan, tuh terbang-terbangan ya, nyerang ke sini, nyerang ke sana, nyerang ke sini, nyerang ke sana. Itu kalau buat gue sih itu kurang baik ya. Jadi jadinya risih. Jadi ketika gue mau penelusuran ke satu tempat yang gue mau fokus melihat ada sosok makhluk halus apa di sana, itu keganggu sama ya itu aura negatif yang terbang-terbangan dari ya orang yang suka make apa namanya, itu tadi ya, buat kekuasaan biasanya, buat kewibawaan atau apapun itulah yang berhubungan sama duniawi ya, itu jadinya aura negatif terbang-terbangan gitu. Tapi ya nggak masalah lah, itu urusan mereka ya. Jadi mungkin segitu aja ya yang bisa gue review di video kali ini. Tetap di subscribe video ini, tetap di like video ini, tetap kalian share kemanapun kalian punya teman, itu mau dalam negeri mau luar negeri, kalian punya teman di luar angkasa pun silahkan kalian share. Atau kalau misalnya kalian punya
tempat yang sekiranya menurut kalian tempat ini rame, tapi kalau malam ini sebenarnya angker loh. Nah, sosoknya ada apa aja ya di tempat ini? Nah, kalian bisa komen di sini. Kalau kejangkau sama kita, kalau masih bisa kita datangi dan kita ada waktu untuk mendatangi, itu kita datangi ke sana dan akan kita review bersama-sama. Kalau perlu kalian sebagai narasumbernya kalian ikut ke sana. Ya, untuk biar lebih jelas, biar penasaran kalian hilang. Nanti kalian itu bersama tim kami penelusuran di tempat yang kalian tentukan. Nah, nanti kalian juga ikut. Nah, kita rame-rame kita review di sana. Oke. Mungkin segitu aja, kurang lebihnya kalau ada kata-kata salah, gue minta maaf. Mungkin segitu aja, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.